Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ba'd. Hari ini kita akan mempelajari tentang umur geologis. Umur geologis itu adalah susunan umur-umur atau susunan-susunan kejadian-kejadian secara geologis yang terjadi di permukaan bumi. Nah, untuk buku paket kalian, silahkan buka halaman 150. Yang pertama ada periode Prakambrium. Periode Prakambrium dibagi 3, yaitu Proterozoikum, Archean, dan Hadean. Nah, periode ini kehidupan belum terbentuk. Namun, diduga oleh para ilmuwan, sel-sel sederhana mulai ada pada masa Proterozoik. Yang kedua adalah zona era Paleozoikum. Era Paleozoikum dibagi ke dalam periode Kambrium, periode Ordovasium, periode Silur, periode Devon, periode Karbon, yang kalau di buku ini dibagi menjadi periode Mississippi dan Pennsylvania, dan terakhir adalah periode Permian. Kita akan bahas kalau periode Kambrium. Pada periode ini, hewan-hewan sederhana seperti invertebrata itu sudah mulai ada, ya. Fosil dari periode Kambrium ini adalah koral, moluska, dan arthropoda. Ada lagi alga dan cacing. Jadi cacing itu sudah mulai ada sejak periode Kambrium, ya. Terus berikutnya adalah periode Ordovisium. Pada periode Ordovisium ini ada periode bawah, tengah, dan atas atau akhir. Pada periode ini yang sebelumnya pada periode Kambrian ini kan lautnya itu sudah masih varietas berupa laut. Nah, pada periode Ordovisium ini sudah mulai ada daratan yang naik dari lautan. Jadi pada saat periode Ordovisian ini daratan sudah mulai nampak, ya. Pada periode ini iklim hangat itu sudah mulai ada. Nah, tanaman yang hidup pada saat itu adalah tanaman-tanaman laut, terus juga ada hewan-hewan vertebrata seperti landak laut, bintang laut, dan lili laut. Terus berikutnya adalah periode silur. Pada periode silur ini terjadi penaikan dan penurunan air laut yang mengakibatkan ada sesetengah daratan yang naik dan ada sesetengah daratan yang turun. Pada periode ini, iklimnya sudah mulai hangat dan stabil dibanding dengan periode-periode sebelumnya. Pada periode ini, tanaman-tanaman paku seperti pakis itu sudah mulai ada, ya. Lalu kita ke periode Devon. Pada periode Devon ini, dia sudah mulai ada tanaman dengan akar, batang, dan daun hijau yang kita kenal sekarang. Terus juga ada lagi hewan-hewan amfibi. Nah, jadi kalau kita bicara tentang amfibi ini kan hewan yang bisa hidup di dua alam. Nah, para ilmuwan berpendapat yang namanya hewan amfibi ini merupakan dulunya adalah hewan laut yang kemudian naik ke daratan pada masa periode Devon ini. Nah, ya. Terus hewan-hewan invertebrata sudah mulai ada yang tinggal di darat, seperti contohnya ada kaki seribu, laba-laba, dan serangga bersayap. Lalu ada lagi periode karbon. Di dalam gambar ini, periode karbon ada periode Pennsylvania dan Mississippian. Nah, pada masa periode karbon ini, iklim sudah cukup hangat dan lembab. Karena hal ini, mendorong tumbuhnya vegetasi yang lebat, seperti pohon cemara raksasa dengan ketinggian lebih dari 33 meter yang berkembang di rawa tropis. Kemudian makhluk amfibinya sudah mulai banyak, dan kehidupan laut
baik tanaman dan hewan sudah semakin beragam, serta pada masa periode karbon ini, yaitu pada masa periode Mississippi dan Pennsylvania, reptil-reptil itu sudah mulai naik. Lalu berikutnya adalah periode Permian. Periode Permian merupakan periode di mana iklim sudah mulai stabil dan lebih beragam lagi. Terus kemudian pada akhir masa Paleozoik, yaitu masa Permian ini, banyak terjadi peristiwa-peristiwa geologis, di mana peristiwa ini adalah lempengan-lempengan bumi ini cukup banyak bergerak besar, ya. Oleh karena itu, mulai ada gunung-gunung tinggi terbentuk di Eropa, Asia, dan Amerika bagian timur. Ini menyebabkan ada gunung-gunung tersebut gitu kan. Nah, tuh. Lalu kita akan melangkah ke masa Mesozoik, gitu, di masa 3, yaitu Triasik, Jurassik, dan Cretaceous. Di masa Triasik, yang namanya gunung dan gurun itu sudah mulai ada. Terus kemudian pada masa Triasik ini hewan-hewan iklimnya itu sudah kering. Jadi iklim panas. Tetapi di masa akhir Triasik nanti akan terjadi banyak hujan yang mengakibatkan daerah Jurassik itu sudah mulai basah. Nah, nanti di akhir masa Cretaceous ada muncul satu bentuk keragaman muka bumi yang disebut dengan nama delta. Jadi daratan yang menjorok ke laut di air sungainya. Jadi air sungainya melebar karena mereka bertemu dengan air laut. Nah, kita sekarang bahas tentang hewan-hewannya. Di era Mesozoik ini sudah mulai ada yang namanya dinosaurus. Itu pada masa periode Jura. Makanya kita mengenal ada sebuah tayangan yang namanya Jurassic Park. Ya, mungkin kalian sering nonton. Pada masa periode Mesozoikum ini, yang namanya bunga dan tanaman itu sudah mulai ada, terus reptil meningkat dalam ukuran dan keragaman yang beragam, seperti contohnya dinosaurus. Terus juga pada masa Cretaceous, yang namanya kura-kura dan ular laut sudah mulai ada. Dan di akhir masa Cretaceous ini, yang namanya dinosaurus itu punah. Ya, berikutnya kita langsung masuk ke masa Cenozoikum. Masa Cenozoikum, sebenarnya Cenozoikum dibagi menjadi dua. Ada Paleogen dan Neogen atau Kuartir. Masa Paleogen dijadikan sebagai dua, yaitu Paleosin, tiga, yaitu Paleosin, Eosin, dan Oligosin. Nah, sedangkan periode Neogen atau Kuarter itu dari Miosen, Pliosen, Pleistosen, dan Holosen. Di masa periode Paleogen, yaitu tiga yang pertama, pada periode ini yang namanya pegunungan udah mulai banyak beragam, dan karena banyak pegunungan, tanaman-tanaman berbunga dan pohon berdaun menjadi dominan. Yang kedua adalah periode kuartir. Di dalam periode kuartir ini, bumi bergerak sangat kuat, yang mengakibatkan terjadinya pegunungan Alpen dan Himalaya terbentuk. Dan Mediterania hampir menjadi samudra yang terkurung daratan. Eropa dan Asia akhirnya bergabung menjadi satu pada masa periode Neogen atau kuartir ini, sehingga permukaan bumi menjadi lebih luas. Hal ini menyebabkan manusia sudah mulai ada ya di masa ini, dan kemudian manusia sudah mulai banyak menyebar. Ya. Dan di akhir masa Holosen, manusia sudah bisa belajar untuk menjinakkan hewan dan membudidayakan tanaman, dan di peradaban mulai dibangun. Kita kenal ada peradaban tertua seperti Mesir kuno, Babilonia, Sumerian, terus Akkadia, dan Tokhari, dan sebagainya. Oke, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas waktu dan perhatian.